dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sebuah pernyataan yang memicu kontroversi luas mengemukakan bahwa manfaat dari membayar pajak dapat disamakan dengan fungsi zakat dan wakaf dalam konteks pengelolaan harta dan rezeki yang diperoleh seseorang. Ia menegaskan bahwa setiap rezeki dan harta yang dimiliki seseorang sesungguhnya mengandung hak yang harus diberikan kepada orang lain dan penyalurannya bisa melalui mekanisme pajak, zakat, maupun wakaf. Pernyataan ini disampaikannya dalam Forum Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Rabu 13 Agustus tahun 2025 yang kemudian mendapat reaksi beragam dari masyarakat dan berbagai kalangan, baik yang mendukung maupun yang mengkritik keras perbandingan tersebut. Sri Mulyani menjelaskan bahwa pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya didistribusikan melalui beragam program sosial yang sangat dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Uang pajak itu dipakai untuk mendanai bantuan sosial bansos, penyediaan layanan kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur publik, serta berbagai program kesejahteraan sosial lainnya yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, negara mengambil peran sebagai pengelola sumber daya yang wajib dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama, sehingga pajak menjadi alat penting dalam menyejahterakan rakyat secara luas tanpa membedakan agama atau latar belakang sosial ekonomi. Namun, jika dilihat lebih mendalam, perbedaan mendasar antara pajak, zakat, dan wakaf terletak pada aspek hukum, sifat kewajiban, serta tujuan dan manfaatnya. Pajak adalah kontribusi wajib yang diatur oleh undang-undang dan berlaku untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dipungut secara legal formal oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, sedangkan zakat merupakan kewajiban spiritual yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam dengan dasar hukum syariat Islam dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Zakat bertujuan menyucikan harta sekaligus menolong golongan tertentu yang berhak menerimanya, semisal fakir miskin, anak yatim, atau mereka yang terlilit hutang. Selain itu, wakaf memiliki karakteristik yang berbeda dari keduanya, yakni berupa penyerahan hak milik atas harta untuk tujuan sosial keagamaan yang bersifat kontinual atau berkelanjutan. Wakaf yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan diurus oleh Nazir, menjadi instrumen penting dalam pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keagamaan, seperti masjid, sekolah, atau rumah sakit. Wakaf adalah amal ibadah sunnah dengan pahala yang terus mengalir selama manfaat dari harta wakaf tersebut masih dirasakan dan tidak bersifat periodik seperti zakat yang wajib dikeluarkan secara rutin. Dengan mempertimbangkan pengertian dan tujuan dari ketiga instrumen tersebut, maka jelas bahwa pajak, zakat, dan wakaf memiliki peran yang berbeda dalam tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak berfungsi sebagai instrumen negara untuk menyediakan layanan publik dan keadilan fiskal bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Zakat sebagai kewajiban agama untuk membagi kekayaan secara adil di antara umat Islam yang membutuhkan. Serta wakaf yang merupakan amal jariah berkelanjutan yang memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat. Ketiganya sejatinya saling melengkapi dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Namun tidak tepat bila disamakan secara penuh, mengingat masing-masing memiliki landasan, mekanisme, dan tujuan yang berbeda secara fundamental.